Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 136. Lagu pembuka yang mengejutkan penonton. Bukankah itu Lintang? Saat itu, dia melihat 4 orang yang baru saja masuk dari pintu masuk. Dia kira penglihatannya memburuk. Tidak mungkin Lintang bisa masuk ke dalam stadion. Apa dia mungkin punya tiket? Itu tidak mungkin. Tidak hanya dia yang terkejut. Kekasihnya, Marisa, yang berada di samping tiba-tiba bertanya dengan kaget. Romi, bukankah kamu bilang kalau Liana tidak punya waktu untuk membeli tiket? Karena tidak mungkin Lintang bisa mendapatkan tiket itu. Jadi bagaimana bisa? Saat itu, wajah Romi dan kekasihnya langsung merah padam karena malu. Bagaimanapun, mereka tadi sempat mengejek Lintang dan Liana sesaat sebelum masuk. Dia bahkan berjanji akan menceritakan Liana mengenai apa yang terjadi di konser nanti. Siapa sangka mereka juga punya tiket. Romi merasa dia ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang. Memangnya kenapa kalau mereka punya tiket? Kita juga punya tiket. Romi masih tercengang melihat Lintang dan yang lainnya sebelum berkata, pasti ada orang lain yang membelikan mereka tiket. Biarkan saja. Setelah itu, Romi memilih mengabaikan mereka. Tetapi, setelah beberapa saat, Marisa tiba-tiba saja berseru kaget. Romi, lihat. Kelihatannya kursi mereka bukan kursi biasa. Mereka berjalan ke area VIP. Apa? Ucapan wanita itu membuat Romi terkejut lantaran kursi VIP harusnya hanya bisa dibeli oleh orang-orang paling berkuasa di Jakarta. Lintang dan Liana mendapat tiket biasa saja sudah cukup aneh. Mana mungkin mereka bisa mendapat tiket VIP? Romi kembali melihat ke arah mereka sekali lagi. Dia lalu melihat Liana dan 3 orang lainnya berjalan melewati area umum sambil tertawa dan berjalan menuju area VIP. Di pintu masuk area VIP, ada beberapa orang yang sedang berjaga. Tiket itu palsu. Pasti palsu. Penjaga-penjaga itu tidak akan membiarkan mereka lewat. Romi mengepalkan tangannya dengan gelisah. Bagaimanapun, akan menjadi sebuah penghinaan bagi dirinya jika keempat orang itu benar-benar penonton VIP. Akan tetapi, harapan Romi pupus sudah. Dia terkejut saat melihat para penjaga selesai memeriksa keempat tiket itu. Raut wajah mereka langsung berubah dan langsung membungkuk dan mempersilahkan Lintang dan yang lainnya masuk. Romi merasa dirinya kembali ditampar. Membuatnya merasa sangat malu dan marah. Sialan, Liana bahkan tidak bilang kalau dia punya tiket VIP. Dia membuatku sangat malu saat ini. Romi terlihat kesal dan mulai menyalahkan Liana, yang baru saja diejeknya. Hanya orang paling kaya dan berkaya di kota itu yang bisa membeli tiket VIP. Harganya sekitar 60 juta rupiah. Karena Lintang bersama yang lainnya, mereka akan membutuhkan 4 tiket, yang totalnya berarti mencapai 240 juta. Apa ini? Mata Romi dipenuhi rasa tidak rela menerima kenyataan itu. Tapi saat itu, Marisa kembali berseru panik. Tidak mungkin. Mereka tidak berhenti di area VIP. Mereka masih berjalan ke depan. Romi ternganga mendengar hal itu. Mereka bukan penonton VIP. Mereka masih terus maju. Bagaimana bisa? Area di depan area VIP adalah super VIP. Apa jangan-jangan? Sekali lagi, Romi melihat ke arah mereka dan memikirkan sesuatu dengan ragu-ragu. Mereka bisa melihat Lintang dan ketiga orang lainnya berjalan santai menuju area super VIP di bawah tatapan terkejut, iri, dan bingung para penonton yang hadir di area biasa dan VIP. Saat mereka menunjukkan tiket yang mereka pegang masing-masing ke penjaga, semua orang bisa melihat para penjaga tersebut membungkuk hormat ke arah mereka. Mereka lalu menuntun mereka ke kursi masing-masing. Saat itu, Romi merasa dirinya seolah sedang disambar petir. Membuatnya langsung membatu saat menyaksikan hal tersebut. Liana dan Lintang adalah penonton super VIP. Mana mungkin? Mata Romi terlihat sangat gugup. Dia sangat tahu harga per tiket super VIP itu bisa mencapai puluhan juta. Dan dia mustahil bisa mendapatkannya. Menurutnya dan penggemar-penggemar yang lain, hanya artis terkenal dunia atau pemimpin-pemimpin berkuasa di Indonesia yang bisa mendapatkan tiket tersebut. Tapi sekarang, 4 tiket itu ternyata dimiliki oleh 4 orang tidak terkenal. Dan hal ini benar-benar telah menghancurkan bayangan Romi.
Mungkin tidak hanya Romi, namun semua penggemar yang ada di area biasa dan VIP juga menjadi gempar. Ya Tuhan, siapa 4 orang itu? Mereka bukan pemimpin di industri hiburan ataupun selebriti kelas dunia. Bagaimana mereka bisa mendapatkan tiket super VIP itu? Aku kenal wanita itu. Dia adalah presiden di grup keluarga Barma, yang disebut-sebut sebagai presiden wanita tercantik di Jakarta. Liana Barma. Grup keluarga Barma. Itu tidak benar. Grup keluarga Barma hanya perusahaan kelas 2 di Jakarta. Mana mungkin mereka bisa mendapatkan tiket super VIP? Hampir semua penggemar merasa bingung dan terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana keempat orang itu bisa mendapatkan tiket super VIP. Sialan. Mereka memang suka mencari perhatian. Raut wajah Romi terlihat sangat tidak senang. Dia tidak hanya merasa malu, namun juga sangat terhina. Mengingat dia, yang hanya memegang tiket biasa, sudah berani mengolok-olok pemegang tiket super VIP. Romi sangat ingin menggali lubang dan menyembunyikan diri di dalamnya. Waktu kemudian terlewati dengan para penggemar yang sibuk membahas identitas Lintang dan teman-temannya. Segera setelah semua penonton hadir, lampu di stadion itu tiba-tiba mati dan semua orang langsung diam. Puluhan ribu orang itu tahu kalau itu adalah pertanda konsernya akan segera dimulai. Dan memang setelahnya, bunyi tuts piano mulai terdengar. Mendengar nada-nada yang tidak asing ini, banyak penggemar yang mulai tertarik. Cinta untuk Lintang. Aku cukup yakin kalau ini akan jadi lagu pembukanya. Ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa nadanya agak lain dari yang asli? Oh, astaga, lagu ini sudah dirubah. Dan lebih bagus daripada aslinya. Sel-sel tubuhku rasanya ikut menari saat mendengarkan lagu ini. Aku ingat video yang pernah viral di Twitter. Katanya ada seseorang di Jakarta yang memperbagus lagu Cinta untuk Lintang ini. Dan hal itu mengejutkan pemusik dari seluruh dunia. Inilah lagunya yang sudah diperbagus. Saat lagu Cinta untuk Lintang terus dimainkan, para penggemar di bawah panggung sangat menikmatinya. Banyak penggemar yang masih mengingat dengan jelas nada-nada piano yang sudah membuat pianis dari seluruh dunia terkesan dan bahkan berhasil memenangkan penghargaan presiden dari Asosiasi Piano Internasional. Para penggemar khususnya membahas kenyataan bahwa orang yang sudah mengubah lagu itu berasal dari kota tingkat 3 yang masih belum diketahui dengan pasti namanya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang sudah mengubah lagu Cinta untuk Lintang sebenarnya ada di deretan kursi super VIP. Dia menikmati pijatan dari kursi pijat sambil dimanjakan oleh lagu itu. Di sisi lain, Liana, yang duduk di sebelahnya, melirik Lintang dengan sepasang mata cantiknya. Dan kelembutan di matanya tidak dapat disembunyikan. Bahkan Andre dan Rati, yang duduk di sebelahnya, melihatnya dengan tatapan bingung bercampur kaget. Tidak ada yang menyangka pria yang hanya bisa tinggal di keluarga istrinya itu ternyata bisa mengubah lagu dengan begitu indah. Memikirkan hal itu, Andre dan Rati hanya bisa tersenyum tipis dengan tatapan susah diartikan.